Seperti dalam beragama, kita mengenal yang namanya sholat, yang namanya zakat, puasa, naik haji. Secara syariat itu bisa dikategorikan sebagai bentuk primer dalam beragama. Namun yang namanya agama itu kan tujuannya bukan itu. Sholat itu bukan tujuan dari beragama Islam. Zakat juga bukan tujuan dari beragama dalam beragama Islam. Haji juga bukan tujuan dari tindakan yang namanya ibadah haji. Itu hanyalah wasilah. Walaupun sholat, zakat, puasa, dan haji itu menjadi barang primer di dalam beragama. Ketika menjalankan ibadah itu menjadi hal yang primer, yang harus ditekuni, yang harus serius. Ibadah harus serius. Itu menjadi hal yang primer. Namun tujuan yang sebenarnya itu sebenarnya bukan syariat itu. Tujuan yang sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang salah satu buku yang menceritakan tentang pemikiran dari Cak Nun atau yang kita kenal sebagai M.H. Ainun Najib, dan juga putranya yaitu Sabrang atau lebih familiar dengan nama Noe Leto. Ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Ini salah satu bukunya ya, Spiritual Journey, Pemikiran dan Renungan M.H. Ainun Najib, yang ditulis oleh Prayogi R. Saputra, terbitan dari Kompas. Nah, dalam bab pertama di sini dalam suatu aktivitas ma'iyah yang dilakukan pada tahun 2009, sekitar tahun 2009, itu bertepatan setelah pernikahan dari Sabrang atau Noe Leto. Itu dalam suatu acara ma'iyah, Cak Nun dan juga Sabrang hadir di situ. Terjadilah suatu narasi diskusi antara Cak Nun dengan putranya yaitu Sabrang, berkaitan dengan bagaimana sih pemikirannya Sabrang. Ini cukup menarik karena mungkin untuk sekarang kita sudah sangat familiar dengan Sabrang dalam setiap acara, di dalam acara ma'iyah. Namun sebelum tahun 2009 termasuknya kita sangat jarang sekali menemukan sosok Sabrang dalam kegiatan ma'iyah. Mungkin kegiatan pada tahun 2009 ini merupakan pengenalan Sabrang terhadap jamaah ma'iyah. Seperti apa pemikirannya Sabrang gitu. Karena kalau kita melihat sosok Noe Leto itu kita hanya memahaminya hanya sebatas bahwa Noe Leto itu seorang penyanyi. Noe Leto itu hanya sekedar ya anak band lah. Anak band yang mungkin masyarakat itu tidak terlalu memahami bagaimana pemikiran dari Sabrang, bagaimana keilmuan dari Sabrang. Dan dalam acara ma'iyah ini sangat luar biasa. Ternyata Sabrang yang dulu dikenal sebagai vokalis, yang dikenal sebagai musisi, yang dikenal sebagai penyanyi, yang dikenal sebagai entertain, itu ternyata memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Dalam bab pertama di dalam buku ini itu menceritakan tentang peradaban koneksitas. Apa itu peradaban koneksitas? Ini sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Mengingat zaman sekarang itu sudah banyak sekali masyarakat atau orang-orang yang kehilangan arahnya, kehilangan tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya hanya terbatas kepada hal-hal yang terlihat oleh indrawi, oleh mata gitu.
Sebagai contoh, banyak sekali masyarakat-masyarakat yang ketika mendapatkan suatu masalah itu banyak dengan pelarian-pelarian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misal banyak hutangnya, pinjol dan lain sebagainya, pelariannya kepada hal-hal yang negatif. Nah, ini menandakan bahwa gejala-gejala sosial yang terjadi di Indonesia, segala macam bentuk permasalahan yang terjadi di Nusantara ini, itu menandakan bahwa adanya kehilangan jati diri dari masyarakat Indonesia terhadap cara berpikir yang benar dan yang seharusnya seperti apa. Dan Cak Nun saya kira ini berusaha untuk mengembalikan alam pikiran manusia pada umumnya itu kembali lagi kepada jati dirinya. Peradaban koneksitas di sini ini dimulai dari sebuah percakapan antara Cak Nun dengan Sabrang. Ketika pada di suatu panggung itu pada tahun sekitar tahun 2009, Cak Nun itu berkata kepada Sabrang, bertanya kepada Sabrang, "Brang, menurut kamu itu selama ini ngeband, ngeleto, bermain musik di dalam leto. Sebenarnya leto itu bagi kamu itu apa? Apakah leto itu sebagai sebuah terminal singgah atau tujuan akhir?" Ini juga berkaitan sebenarnya kalau kita artikan dalam artian secara luas. Ketika kita berbicara tentang manusia pada umumnya yang memiliki identitas sangat bermacam-macam, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi mubalik, ada yang sedang belajar agama, ada yang sedang bisnis dan lain sebagainya. Ini sangat berkaitan. Sebenarnya identitas yang kita miliki, yang kita tekuni itu merupakan suatu terminal singgah atau tujuan akhir. Itu pertanyaan yang ditanyakan oleh Cak Nun kepada Sabrang. Lantas Sabrang menjawab, sebenarnya leto itu seperti baju. Seperti baju yang suatu saat dipakai pada suatu kondisi dan situasi, tetapi juga besok bisa berganti baju lagi. Namun, ketika menggunakan baju yang namanya leto, maka leto itu menjadi identitas primer yang harus ditekuni, harus diseriusi bahwa inilah jati diri saya ketika sedang menggunakan baju identitas yang namanya leto. Begitupun ketika kita artikan dengan manusia secara umumnya, ketika kita seandainya berprofesi sebagai pedagang, maka ketika melakukan profesi kita sebagai pedagang, maka anggaplah itu sebagai hal yang primer bagi kita. Itu merupakan identitas kita, itu merupakan sesuatu yang harus ditekuni. Namun ketika berganti baju, seandainya pulang ke rumah bersama dengan anak dan istri, bersama dengan keluarga, gitu ya. Itu identitas kita sebagai hal yang profesi kita tadi sebagai pedagang atau ngeleto itu berubah. Baju kita berubah menjadi kepala rumah tangga jika itu sebagai suami yang harus bagaimana memposisikan sebagai rumah tangga itu harus seperti apa. Itu bisa berganti-ganti. Maka sebenarnya leto bagi Sabrang itu dalam satu kondisi itu merupakan suatu primer,
suatu kebutuhan primer yang itu membentuk identitasnya, tetapi di lain sisi itu hanyalah terminal singgah yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Cak Nun menambahkan dengan pengibaratan dalam hal keagamaan. Seperti dalam beragama kita mengenal yang namanya sholat, yang namanya zakat, puasa, naik haji. Secara syariat itu bisa dikategorikan sebagai bentuk primer dalam beragama. Namun yang namanya agama itu kan tujuannya bukan itu. Sholat itu bukan tujuan dari beragama Islam. Zakat juga bukan tujuan dari beragama dalam beragama Islam. Haji juga bukan tujuan dari tindakan yang namanya ibadah haji. Itu hanyalah wasilah. Walaupun sholat, zakat, puasa, dan haji itu menjadi barang primer di dalam beragama. Ketika menjalankan ibadah itu menjadi hal yang primer, yang harus ditekuni, yang harus serius. Ibadah harus serius. Itu menjadi hal yang primer. Namun tujuan yang sebenarnya itu sebenarnya bukan syariat itu. Tujuan yang sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua percakapan yang menurut saya sangat menarik. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu berkaitan dengan posisi manusia. Posisi manusia, Sabrang digiring pemikirannya kepada arah yang lebih dalam lagi yang berkaitan dengan posisi manusia sebagai khalifah fil ard. Apa itu khalifah fil ard? Ini merupakan suatu diskursus yang sangat luar biasa dan sangat multidimensi, multi tafsir dan juga sangat multi pemahaman. Dalam pembahasan manusia sebagai khalifah fil ard, yang dinamakan khalifah fil ard itu apa? Ketika berbicara tentang pemimpin di alam dunia, maka dunia yang dimaksud adalah dunia yang mana? Apakah dunia yang dimaksud adalah dunia yang disebut dengan planet bumi, atau suatu negara yang disebut Indonesia, atau suatu pulau yang disebut dengan Pulau Jawa? Sebenarnya konsep khalifah fil ard itu mengacu kepada bumi yang mana ketika manusia mendapatkan tugas sebagai khalifah fil ard. Di sini Sabrang mengartikan istilah khalifah fil ard menjadi dua kategori. Yang pertama, tidak mungkin ketika khalifah fil ard itu mengacu kepada sebuah planet yang namanya bumi. Mengapa itu menjadi hal yang tidak mungkin? Karena ketika berbicara tentang posisi kepemimpinan di alam dunia, maka ketika dunia ini satu, maka pemimpinnya pun satu. Ketika negaranya satu, Indonesia misalnya, maka presidennya juga satu. Lantas kalau presidennya satu di dalam suatu negara, maka berjuta-juta makhluk hidup, berjuta-juta manusia yang ada di lokasi Indonesia ini tidak bisa menjalankan amanatnya sebagai khalifah fil ard. Maka yang disebut dengan khalifah fil ard itu pasti konsepnya bukan mengacu kepada kepemimpinan di suatu planet yang namanya bumi. Pasti mengacunya bukan ke arah sana. Lantas arahnya kemana? Poin yang pertama yang dibaca oleh Sabrang adalah kekhalifahan dalam skala mikro. Kekhalifahan dalam skala mikro itu berkaitan dengan kekhalifahan dalam pribadi individual, yaitu manusia yang menjadi khalifah bagi kehidupan mikro dirinya sendiri.
dalam kehidupan dirinya sendiri itu rakyatnya apa saja, mencakup apa saja. Ini kan sebenarnya kalau kita preteli sedikit demi sedikit, yang struktur yang membangun suatu individu ini kan sangat banyak ya. Mulai dari sel-sel yang ada di setiap diri manusia, sampai kepada hal-hal yang bersifat pemikiran, sampai kepada hal-hal yang bersifat imajinatif. Ini sangat kompleks ketika kita berbicara tentang konstruksi bagaimana individu suatu manusia itu terbangun. Dan konsep kekhilafahan yang pertama itu mengacu kepada kekhilafahan dalam bumi dalam perspektif mikrokosmos, yaitu dalam perspektif diri sendiri. Bagaimana kita memerintahkan akal kita, bagaimana kita memerintahkan keinginan kita, bagaimana kita memerintahkan telinga kita, bagaimana kita memerintahkan mulut kita, bagaimana kita memerintahkan tangan dan kaki kita, bagaimana kita memerintahkan kepada hal-hal yang memang dianjurkan ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu anjuran yang bentuknya ibadah dan suatu anjuran yang bentuknya sifatnya adalah membangun peradaban manusia. Itu berangkat dari diri sendiri. Karena kalau kita lihat ya dalam perspektif sosial, ternyata kepemimpinan individu itu sangat banyak sekali manusia yang gagal dalam kepemimpinan pribadinya. Karena bagaimana ya, ada seorang manusia yang sudah memiliki jabatan, tetapi ternyata tidak menggunakan jabatannya sebagaimana mestinya. Ada seorang ulama yang sudah memiliki identitas sebagai ulama, tetapi ternyata itu tidak menggunakan status keulamaannya sebagaimana semestinya. Yang seharusnya ulama itu memberikan jalan bagi masyarakat kepada jalan yang benar, ternyata disesatkan. Itu sangat banyak sekali manusia yang menyalahgunakan fitrahnya. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa adanya kegagalan dalam pribadi manusia dalam menjalankan amanatnya sebagai khalifah fil ard dalam kacamata mikro. Maka kalau seandainya manusia ini bisa berhasil dalam menjalankan amanatnya sebagai khalifah fil ard dalam dirinya sendiri, minimalnya untuk dirinya sendiri, maka akan terciptalah suatu manusia yang itu disebut sebagai insan kamil, yang mencontoh akhlak-akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan konsep kekhilafahan dalam artian yang lebih luas atau konsep kekhilafahan makrokosmos. Pembahasan ini mungkin harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang aspek kebenarannya. Namun yang kita bahas dalam pembahasan manusia dalam khalifah fil ard dalam konteks yang lebih makro, itu yang kita sebut sebagai peradaban koneksitas. Cak Nun mengartikan bahwa manusia sebagai khalifah fil ard dalam konteks makro ini memiliki kaitannya dengan peradaban koneksitas, yang menurut Sabrang bahwa dalam teori-teori kontemporer ilmu fisika ternyata ditemukan beberapa teori yang mendukung konsep peradaban koneksitas. Bagaimana peradaban koneksitas ini? Peradaban koneksitas itu mengacu kepada kemampuan ataupun bagaimana suatu individu manusia bisa memiliki koneksitas di luar dirinya. Contohnya dengan alam. Dengan angin, dengan hujan, dengan iklim, kemudian dengan sosial, dengan perdagangan, dengan politik, dengan antropologi, dengan geologi, ya, itu memiliki koneksitas.
manusia seharusnya memiliki pemahaman yang terkoneksi. Bagaimana hubungan manusia dengan alam, bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang keislaman sebenarnya sudah sangat familiar ketika kita berbicara tentang agama. Namun kalau kita berbicara tentang peradaban manusia di era modern ini mungkin menjadi pembahasan yang ambigu. Karena peradaban modern ini sudah didorong kepada peradaban yang empiris dan rasional secara membabi buta, yang sangat banyak sekali mereduksi nilai-nilai dari keagamaan. Ya bagaimana tidak ya, kalau kita berbicara tentang kehidupan yang realistis, yang empiris, maka mau tidak mau kita itu seolah-olah sulit untuk memahami hal-hal yang abstrak dan gaib. Sementara agama, peradaban Nusantara itu sangat dekat dengan peradaban yang sifatnya gaib. Agama juga sangat dekat dengan peradaban yang bersifat gaib. Dan ketika kita berbicara tentang peradaban koneksitas dan juga manusia sebagai khalifah dalam pengertian makro, ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk bisa mengakses hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.